Lebar tanah cuma 3 meter. Serius? Kebanyakan orang pasti langsung mikir, ini mah bakal jadi lorong gelap, sempit, dan pengap. Tapi tunggu dulu, di tangan arsitek, lahan sisa kayak gini bisa disulap jadi hunian yang punya banyak bukaan, taman indoor, dan tetap terasa luas. Gak percaya? Yuk kita buktikan. Selamat datang kembali di channel Awataka Studio, Arsitek Rumah Kecil. Kita akan bedah bagaimana lahan selebar penggaris ini bisa fungsional maksimal. Kita mulai dari area penyambut ya. Di lahan selebar 3 meter, kita nggak boleh pakai tembok masif yang bikin rumah kelihatan tertutup. Makanya, carport ini kita desain dengan konsep semi terbuka. Tujuannya supaya sirkulasi udara lancar dan fasad rumah tetap terlihat ringan dan tidak intimidatif. Untuk strukturnya, kita pilih besi hollow ukuran 5x10. Pemilihan ukuran ini krusial banget. Dia memberikan kesan garis yang clean dan modern tanpa memakan banyak tempat. Finishing hitam doff-nya langsung mempertegas gaya industrial yang kita usung. Nah, buat privasi, kita pakai expanded metal. Material ini cocok buat rumah kecil. Dia memberikan batasan visual, tapi tidak menghalangi aliran angin. Jadi, area depan rumah tetap adem dan tidak terasa terkurung. Lantainya kita buat lebih fungsional dan estetik pakai rabat beton selang-seling dengan rumput. Kenapa? Supaya ada area resapan air hujan yang natural. Secara visual, garis-garis rumput ini bikin area beton yang kaku jadi terasa lebih hidup dan segar. Supaya tidak terlalu dingin, plafonnya kita tutup dengan PVC motif kayu. Tampilannya mewah seperti kayu asli dan bikin suasana pulang rumah jadi lebih homey. Tapi tetap bebas dari urusan rayap dan perawatan rutin yang ribet. Naik sedikit dari carport, kita disambut teras mungil berukuran 1x1 meter. Walaupun kecil, materialnya nggak main-main. Kita pakai dek kayu ulin. Kenapa ulin? Karena saat kulit kaki bersentuhan langsung dengan deknya, rasa originalitas kayu solid itu kerasa banget. Ada sensasi mewah dan alami yang nggak bisa digantikan oleh keramik motif kayu sekalipun. Tepat di samping teras ada taman kecil sebagai barrier atau pembatas antara area kendaraan dan ruang privat di dalam. Di sini kita tanam rumput gajah mini dan primadonanya pohon solobium. Pohon ini lagi tren banget di rumah-rumah keren di Indonesia karena bentuk batangnya yang ramping tapi tajuknya estetik. Pas banget buat rumah lebar 3 meter begini. Biar area masuk ini makin stand out, pintu utamanya kita pakai kayu solid. Teksturnya kontras dengan dinding putih, bikin kesan kokoh. Dan tenang aja, di atasnya sudah kita siapkan kanopi beton supaya saat hujan gak tampias dan pintu kayu ini tetap awet. Sekarang kita bahas mahkota rumah ini. Karena lahannya habis sampai batas tanah, kita pakai strategi atap tersembunyi. Dinding samping dibuat lebih tinggi, jadi dari depan atapnya nggak kelihatan sama sekali. Rumah tampak seperti kotak modern yang rapi. Materialnya menggunakan spandek dengan kemiringan sekitar 10 derajat, ringan dan efisien. Untuk pembuangan air, kita gunakan sistem talang dalam yang dialirkan ke pipa pembuangan tersembunyi. Solusi cerdas biar nggak ada air hujan yang jatuh ke lahan tetangga, tapi tampilan rumah tetap clean. Sisi luar sudah beres, sekarang waktunya kita masuk. Gimana rasanya duduk di dalam ruang tamu lebar 3 meter ini? Yuk kita bedah interiornya. Begitu melangkah masuk, kalian nggak akan ngerasa kalau ini rumah selebar 3 meter. Kita langsung disambut area open plan yang menggabungkan ruang keluarga dan area makan tanpa sekat masif. Strategi ini krusial banget di rumah kecil, agar pandangan mata nggak terhenti di satu titik. Nah, yang unik adalah cara kita memisahkan ruang keluarga dengan area makan. Alih-alih pakai tembok, kita cuma pakai kulkas sebagai pembatas. Tapi tenang aja, biar tetap estetik, kulkasnya kita buatkan rumahan atau kabinet custom agar terlihat menyatu dengan furniture lainnya. Sekarang kita bergeser ke jantungnya rumah ini, yaitu ruang keluarga. Di sini kita letakkan sebuah sofa minimalis berwarna abu-abu yang kapasitasnya pas untuk 3 orang. Meskipun lahan kita terbatas, pemilihan sofa tanpa lengan yang terlalu lebar ini adalah kunci agar ruang tetap terasa lega, namun tetap cukup untuk mengakomodasi seluruh penghuni rumah saat bersantai bersama. Tepat di depan sofa terpasang TV layar datar yang posisinya sudah kita atur agar sejajar dengan level mata saat duduk. Di bawahnya ada kabinet TV model gantung atau floating cabinet dengan material kayu oak yang senada dengan meja makan tadi. Penggunaan furniture gantung seperti ini sangat cerdas untuk rumah kecil, karena area langge di bawahnya tetap terlihat sehingga secara visual ruangan tidak terasa penuh atau sesak.
Biar dindingnya nggak terlihat kosong dan membosankan, kita tambahkan elemen dekorasi yang fungsional dan personal. Di sisi kiri ada jam dinding minimalis berwarna tegas yang kontras dengan dinding putih bersih. Lalu di atas TV, kita buatkan semacam galeri foto keluarga dengan susunan bingkai hitam yang rapi. Ini memberikan sentuhan personal yang hangat, mengingatkan kita pada momen-momen indah setiap kali sedang bersantai di sini. Kombinasi antara warna putih dinding, tekstur kayu pada kabinet, dan abu-abu pada sofa menciptakan palet warna yang menenangkan. Dengan adanya bukaan jendela besar di samping sofa, area ini jadi tempat paling favorit karena kita bisa bersantai sambil tetap terhubung dengan udara luar dan pemandangan hijau di depan rumah. Tepat di sebelah area keluarga, kita punya area makan yang didesain sangat personal. Meja makannya menggunakan material HPL motif kayu oak yang senada dengan elemen kayu lainnya di rumah ini. Perhatikan jumlah kursinya. Ada 3 kursi hitam bergaya minimalis. Ini sangat pas dengan kebutuhan penghuni rumah ini, yaitu keluarga kecil yang terdiri dari suami, istri, dan 1 orang anak. Biar suasananya makin hidup dan gak monoton, kita tambahkan 2 buah lukisan abstrak pada dinding putihnya. Lukisan ini memberikan aksen warna yang bikin area makan jadi lebih artistik. Gak lupa juga, di bagian atas ada 2 lampu gantung hitam yang menggantung tepat di atas meja. Lampu ini bukan cuma buat terang, tapi juga menciptakan fokus visual yang bikin momen makan bareng keluarga jadi lebih intim dan hangat. Poin paling menarik dari area makan ini adalah posisinya. Sambil sarapan atau makan malam, penghuni bisa langsung melihat pemandangan taman tengah lewat pintu kaca disar besar di sampingnya. Cahaya natural masuk dengan bebas, dan saat pintu dibuka, udara segar dari taman tengah langsung bikin suasana makan jadi lebih segar. Ini cara Awataka Studio memaksimalkan kenyamanan di lahan terbatas. Satu lagi rahasia kenapa rumah ini nggak pengap, yaitu double garden view. Di depan sofa ada pintu kaca geser lebar yang menghadap taman depan. Sementara di area makan, ada pintu kaca geser besar yang menghadap inner court atau taman tengah. Kalau keduanya dibuka bersamaan, terciptalah cross ventilation yang sempurna. Udara segar mengalir terus, cahaya masuk maksimal. Rumah jadi jauh lebih hemat listrik karena jarang butuh AC atau lampu di siang hari. Kunci rumah kecil tetap rapi adalah storage. Di atas TV, kulkas, sampai meja makan, kita sediakan deretan kabinet penyimpanan atau kita sebut saja attic storage. Fungsinya mirip gudang mini untuk menyimpan barang-barang yang jarang dipakai. Semua tersembunyi dengan rapi di balik pintu kabinet putih yang clean. Menengok ke atas, kita tetap konsisten dengan elemen hangat. Plafonnya menggunakan PVC motif kayu yang senada dengan area carport tadi. Yang bikin suasana makin cozy di malam hari adalah penggunaan lampu strip panjang di kedua sisinya. Cahaya kuning hangat ini menyorot halus ke arah dinding, menciptakan efek warm ambience yang bikin kita betah berlama-lama di sini. Simple, fungsional, tapi tetap terlihat berkelas. Nah, setelah area makanan yang nyaman ini, gimana dengan penataan dapur dan akses ke lantai 2-nya? Yuk, kita geser lagi ke belakang. Nah, ini adalah bagian paling jenius dari desain Awataka Studio. Untuk menuju dapur, kita harus turun tangga sekitar 1 meter dari lantai utama. Betul, area dapur dan kamar tidur utama di bawahnya sengaja kita gali atau tanam masuk ke dalam tanah. Tujuannya apa? Supaya tangga ke lantai 2 nanti tidak terlalu tinggi dan tidak memakan banyak ruang yang berharga di lebar 3 meter ini. Dapurnya diletakkan secara efisien tepat di bawah tangga. Meskipun mungil, areanya sangat fungsional. Tapi yang bikin dapur ini spesial bukan cuma letaknya, melainkan konsepnya yang full outdoor karena menghadap langsung ke taman tengah atau inner court. Bayangkan asiknya masak di sini. Gak perlu takut asap atau bau masakan nempel di sofa ruang keluarga karena udaranya langsung terbuang ke area terbuka. Sambil masak, mata kalian dimanjakan dengan hijaunya rumput gajah mini dan estetiknya pohon solobium yang menjulang tinggi. Rasanya seperti masak di villa-villa mewah Bali, padahal kita cuma punya lebar lahan 3 meter. Rumah ini membuktikan kalau kemewahan itu bukan soal luas tanahnya, tapi seberapa kreatif kita mengolah ruang. Siapa sangka lahan selebar 3 meter ini bisa punya dapur sejuk dengan pemandangan taman pribadi yang begitu private dan eksklusif. Ini benar-benar definisi rumah kecil rasa sultan. Gak jauh dari dapur outdoor ini, ada area paling privat di lantai bawah. Mari kita intip gimana rasanya tidur di kamar yang punya akses langsung ke taman tengah ini. Sekarang kita masuk ke area paling privat, yaitu kamar tidur utama. Aksesnya menggunakan pintu kaca geser lebar agar ruangan terasa luas dan banjir cahaya natural. Mungkin kalian bertanya, aman nggak pakai kaca semua? Tenang aja, karena posisinya berada jauh di dalam rumah dan menghadap ke inner court pribadi, privasi dan keamanan kalian tetap terjaga sepenuhnya.
Untuk sirkulasi udara, selain pintu geser, kita tambahkan jendela dengan bukaan jungkit atau awning window. Berbeda dengan bukaan atas yang sempit, sistem jungkit ini memungkinkan udara masuk secara maksimal ke dalam kamar. Jadi meskipun kalian sedang tidak ingin membuka pintu lebar-lebar, kamar tetap terasa sejuk dan tidak pengap. Di sisi kiri kamar kita selipkan sebuah jendela kecil yang tembus ke taman belakang. Tujuannya adalah sebagai cross ventilation. Bagaimanapun besarnya jendela di taman tengah tadi, kalau tidak ada bukaan di sisi seberangnya sebagai pemicu, udara tidak akan mengalir dengan baik. Dengan adanya jendela kecil ini, angin bisa numpang lewat, bikin suhu kamar tetap dingin alami tanpa harus nyalain AC terus-menerus. Lantainya menggunakan dek kayu solid. Penggunaan kayu asli ini krusial untuk memberikan vibes mewah dan mahal. Sentuhan tekstur alaminya memberikan kehangatan yang tidak bisa didapatkan dari material fabrikasi. Bikin kalian betah berlama-lama di sini. Penataan interiornya dibuat sangat simetris. Ada nakas bedside table di sisi kiri dan kanan tempat tidur untuk menaruh barang personal kalian. Yang bikin makin manis adalah lampu gantung estetik di salah satu sisinya. Cahaya temaram dari lampu ini dipadukan dengan kepala ranjang aksen kayu menciptakan atmosfer istirahat yang sangat tenang. Inilah enaknya punya kamar yang menghadap langsung ke taman tengah. Begitu bangun pagi dan buka mata, pemandangan hijau langsung menyapa. Rasanya benar-benar seperti sedang menginap di villa eksklusif di Bali. Siapa sangka, rumah dengan lebar cuma 3 meter pun bisa punya kualitas ruang tidur semewah dan senyaman ini. Gak cuma kamar tidur yang mewah, fasilitas di dalamnya pun lengkap. Tepat di sebelah area tidur ini, kita punya kamar mandi dan toilet pribadi yang tak kalah estetik. Yuk kita intip! Masuk ke area privat berikutnya, kita punya kamar mandi dengan ukuran yang sangat kompak, yaitu 1x2 meter. Tapi lihat deh, ruangan ini nggak kerasa gelap atau pengap sama sekali. Rahasianya ada pada jendela panjang yang ramping itu. Jendela ini menghadap langsung ke taman belakang. Walaupun mungil, keberadaan taman belakang ini manfaatnya luar biasa buat kesehatan ruang kamar mandi. Jendela ini memastikan sirkulasi udara lancar dan cahaya matahari masuk, sehingga ruangan tetap kering, gak lembab dan gak berbau. Kecil-kecil begini, perannya krusial banget buat kenyamanan kita sehari-hari. Untuk estetika, kita tetap konsisten menggunakan plafon PVC motif kayu agar senada dengan area kamar tidur. Pencahayaannya kita buat berkelas dengan kombinasi lampu downlight untuk penerangan utama dan ambient light di bagian samping. Efek cahayanya bikin dinding keramik abu-abu ini terlihat jauh lebih estetik dan memberikan kesan rileks saat kalian mandi. Setelah puas keliling lantai bawah, sekarang saatnya kita naik ke lantai 2. Tangga ini didesain dengan konsep industrial minimalis yang tegas. Kita menggunakan material beton expose untuk anak tangganya agar terkesan jujur dan kokoh. Untuk keamanannya, kita pasang railing dari besi pipa hitam Dove yang ramping, jadi secara visual tidak menghalangi pandangan. Di bagian atas, kita tetap konsisten dengan plafon PVC motif kayu yang memberikan kesan hangat. Untuk pencahayaannya, cukup menggunakan lampu downlight yang memberikan kesan bersih dan modern, menyoroti tekstur beton tangga dengan sangat cantik. Yang bikin tangga ini spesial adalah sensasi luasnya. Walaupun rumah kita cuma lebar 3 meter, naik tangga di sini nggak akan terasa sumpek. Karena sisi sampingnya terbuka langsung menghadap ke taman tengah, kesan rumah tropisnya dapet banget. Udara segar dan pemandangan hijau dari pohon solobium ini menciptakan pengalaman ruang yang luar biasa. Penataan seperti inilah yang bikin penghuninya betah tinggal di rumah. Ada ketenangan tersendiri setiap kali kita melewati area ini. Bahkan, suasana seperti ini yang biasanya bikin kita kangen balik ke rumah saat sedang berada di luar kota. Rumah sempit bukan alasan untuk kehilangan kenyamanan, kan? Sekarang kita masuk ke kamar tidur anak. Di lahan lebar 3 meter, kita harus bermain cerdas dengan furniture. Di sini, ranjang bukan sekedar tempat tidur. Bagian bawahnya kita sulap menjadi penyimpanan pakaian yang luas. Bahkan, tepat di depan tangga ranjang, ada lemari pakaian yang menyatu sempurna. Semua barang terorganisir rapi tanpa memakan banyak space lantai. Kamar ini punya sistem penapasan yang sangat luar biasa. Ada jendela besar yang menghadap langsung ke taman tengah, dan satu jendela kecil di belakang sebagai jalur cross ventilation ke taman belakang. Walaupun kamarnya mungil, udaranya mengalir terus. Gak akan ada cerita kamar anak terasa pengap atau lembab di sini. Untuk material, kita tetap konsisten memakai lantai kayu solid seperti di kamar utama untuk kesan mewah. Namun untuk dindingnya, kita beri sentuhan finishing semen expose untuk memperkuat karakter industrialnya. Perpaduan kayu yang hangat dan semen yang dingin ini bikin kamar punya karakter yang sangat kuat. Percaya nggak sih, ini kamar di rumah selebar 3 meter? Berkat adanya taman tengah ini, batasan dinding seolah hilang. Setiap kali si kecil bangun tidur, dia nggak melihat tembok mati, tapi melihat dahan pohon yang bergoyang dan langit biru. Ini bukan cuma kamar tidur, ini adalah tempat tumbuh kembang yang sangat sehat. Rasanya luasnya nggak masuk akal, kenyamanannya benar-benar diutamakan. Tepat di sebelah kamar anak ini, ada toilet yang posisinya sangat strategis. Mari kita lihat bagaimana toilet atas ini didesain.
Sesuai yang saya bilang tadi, toilet anak ini posisinya tepat berada di atas toilet utama. Penataan vertikal ini bikin instalasi air jadi lebih simpel dan efisien. Dari segi desain, kita tetap pakai material yang sama, agar rumah ini punya satu kesatuan desain yang utuh dari bawah sampai atas. Satu hal penting yang ingin aku bagikan sebagai sesama pencinta hunian nyaman. Gambar atau inspirasi yang kita temukan di internet, termasuk desain yang sedang kita bedah ini, adalah solusi arsitektural yang dirancang khusus untuk konteks lahan, arah matahari, dan karakter kebutuhan pemilik tertentu. Mengambil desain secara mentah-mentah tanpa penyesuaian, beresiko membuat rumah tidak maksimal baik dari segi sirkulasi maupun kenyamanan. Membangun rumah adalah perjalanan sekali dalam seumur hidup. Oleh karena itu, sangat disarankan untuk melibatkan profesional atau arsitek, bukan sekedar tentang estetika. Arsitek membantu kamu menerjemahkan kebutuhan unik keluarga ke dalam denah yang presisi. Jadikan inspirasi ini sebagai referensi, namun tetaplah membangun sesuai dengan konteks dan cerita hidup kamu sendiri. Kesimpulannya, rumah ini membuktikan bahwa keterbatasan lahan bukan hambatan untuk kemewahan. Melalui strategi inovasi elevasi dengan menggali lantai 1 meter, keajaiban 3 taman, hingga penggunaan material premium seperti kayu ulin dan beton expose, kita menciptakan sensory experience yang mahal. Ditambah furniture pintar dan pengalaman ruang tropis dari pohon solobium, hunian ini mematahkan stigma bahwa rumah sempit itu pengap. Intinya, kemewahan tidak diukur dari luas tanah, melainkan dari seberapa baik udara mengalir, cahaya masuk, dan seberapa nyaman kita berinteraksi dengan alam di dalamnya. Nah, gimana menurut kalian? Lahan 3 meter ternyata bisa jadi sekeren ini kan? Kalau ada bagian yang kalian suka atau mau tanya-tanya soal detail material tadi, langsung aja tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like kalau video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menemani House Tour kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Stay creative and see you!